Sobat Informasi, Pak Jo di sini, podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol tentang Purworejo. Sobat Informasi, mungkin sebenarnya apa yang mau Pak Jo angkat dalam podcast kali ini sudah banyak yang tahu, karena kemarin pemerintah Jawa Tengah provinsi ya, ini punya program yang sangat luar biasa ini di tengah mungkin berbagai macam kondisi yang, mohon maaf Pak Jo, maksudkan mungkin tentang ekonomi ataupun segala sesuatu yang kurang baik, tapi ini ada program yang sangat membantu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor yang diberi nama tak diskon maka tak sayang. Ya. Oleh karena itu, Sobat Informasi, hari ini Pak Jo menghadirkan narasumber. Ini tidak main-main yang menangani kaitan dengan pajak tersebut. Ada Pak Abdul Aziz SSTP MSI. Beliau kasih pajak kendaraan bermotor Samsat Purworejo namanya ya. Selamat sore Pak Aziz. Siap, izin Mas. Ya. Yang kedua juga Sobat Informasi, Pak Jo menghadirkan narasumber dari Jasara Harja ya, yang tentu ini berkaitan juga dengan kendaraan bermotor, yaitu Pak Eko Gigih Sunatyo ST. Selamat sore Pak Gigih ya. Jadi Sobat Informasi, berkaitan dengan program pajak kendaraan bermotor yang diangkat judulnya tak diskon maka tak sayang, ini kalau Pak Jo tangkap secara sekilas, ini kalau mungkin bahasanya pemutihan pajak gitu ya, hampir seperti itu ya. Hampirnya masyarakat pahamnya itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Aziz atau Pak Gigih latar belakang dari program ini sendiri seperti apa? Siap. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sambil kenalan dulu mungkin, tidak apa-apa. Izin, saya Abdul Aziz dari UPPD Kabupaten Purworejo. Kalau mungkin masyarakat dikenalnya Samsat. Ya, termasuk Pak Jo taunya Samsat. Samsat itu ada 3 instansi. 3 instansi. Jadi ada kami dari Pemda, dari Pemprov Jawa Tengah, kemudian juga ada dari Jasara Harja. Kemudian ada satu lagi dari kepolisian. Yaitu dari Satlantas Purworejo. Jadi 3 instansi 3 instansi itu masuk di dalam satu gedung, Satuan Manunggal Satlatap, jadi Samsat. Oke. Ya. Pak Aziz sendiri sebagai apa tadi? Kasih pajak kendaraan bermotor. Jadi yang mengurusi tentang kendaraan bermotor ya. Insya Allah terkait pajak-pajaknya. Ya, siap. Oke. Kalau Pak Gigih? Kalau saya dari izin, nama saya Gigih dari Jasara Harja Purworejo. Kalau di Samsat mungkin lebih jelasnya, kalau di notis pajak itu ada tulisannya SWTKLJ. Itu yang kita namai dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk asuransi Pak Gigih? Ya, asuransi Jasara Harja. Kalau Jasara Harja kan punya BUMN kan? BUMN. Jadi untuk dananya itu dihimpun nanti masuk ke pemerintah. Insya Allah aman dan amanah gitu ya. Monggo Pak Aziz, yang tadi berkaitan dengan latar belakang dari program ini apa sebenarnya? Ini memang program luar biasa dari Pak Gubernur baru kita, bahwa Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, bahwa sebelumnya memang pasca COVID ini kita hampir setiap tahun mengeluarkan program-program relaksasi atau diskon-diskon, karena menyikapi pasca COVID itu ekonomi masih belum baik. Iya. Kemudian kita ditimpa juga dengan peperangan di luar. Iya. Tetap berdampak ya. Tetap berdampak. Kemarin juga kami analisis juga tahun kemarin kita fokus politik. Jadi perekonomian dirasa belum beranjak lebih baik dari sebelumnya. Hampir setiap tahun kita diskon dengan berbagai program. Memang ada ya setiap tahun. Beda-beda setiap tahun tuh. Jadi dari mulai hanya dendanya saja, hanya tahun jalannya saja, kemudian Jasara Harja juga mengikuti kami, ada beberapa program. Dan kami pun
mungkin masyarakat kaget dan kami pun secara pribadi luar biasa nih Pak Gubernur baru kita melihat mungkin setelah kita berbagai program itu belum bisa mencoba menggali piutang, ternyata sudah dicoba A, dicoba B, dicoba C, belum optimal ya? Belum optimal. BPK masih mencatat hampir untuk Jawa Tengah itu 2 triliun lebih piutang pajak kendaraan bermotornya. Badan Pemeriksa Keuangan ya? Betul. Akhirnya Pak Gubernur melihat perekonomian masyarakat, melihat program-program juga belum optimal, ya sudah diputihkan baik pokok maupun dendanya. Jadi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya apa ini? Terutama Pak? Sebelumnya hanya dendanya saja. Hanya dendanya saja. Misalnya Pak Jo terlambat 5 tahun, pokoknya yang tahun ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 masih tetap dibayar ya? Dibayar. Oh begitu, hanya dendanya yang hilang. Saja hilang. Oh, ya. Tapi sekarang luar biasa Pak Gubernur dengan pokoknya. Karena memang kami juga alhamdulillah punya Pergub mengenai piutang daerah, Pergub 31 2024 yang bisa melatar belakangi menjadi dasar kegiatan ini ya. Menjadi dasar kegiatan ini. Jadi legal. Dengan press program terkait piutang daerah. Jadi legal. Legal. Berarti itu dendanya tidak perlu dibayar. Dan juga pokoknya juga tidak perlu dibayar. Jadi ada beberapa sisi Pak di kami itu kan. Ada PNBP dari kepolisian. Itu kaitannya STNK. PNBP itu kepanjangan penerimaan negara bukan pajak. Oh ya. Ya, itu ranahnya di kepolisian. Ya. STNK, buku BPKB sama plat. BPKB itu plat. Tidak ada perubahan. Kalau balik nama tetap harganya segitu. Iya. Kemudian di sisi kami itu pajaknya yang tunggakan dari 2024 ke belakang hilang. Baik, 24 ke belakang. Ke belakang. Tidak ada batasannya. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun dihilangkan. Pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya. Nah kebetulan kalau dari sisi jasa raja ada sedikit perbedaan. Yang bisa ditambahin. Gimana Pak? Kita dari SBDKLJ-nya itu Pak Jo, bahwa yang kita hapus itu hanya dendanya. Dendanya. Berarti pokok asuransi di tahun-tahun itu masih ya? Masih. Kalau motor kan 35.000 itu nanti per tahunnya tetap bayar, tapi khusus untuk dendanya kita dihapuskan. Oh. Kalau mungkin nggak Pak Ais, Pak Gigi, ada semacam ya simulasi gitu, bayangan hitung-hitungannya seperti apa sih? Misalnya pajak kendaraan yang kita bayar setiap tahun itu berapa, taruh. Kemudian pajaknya itu berapa, untuk tadi PNBP-nya berapa, ini berapa? Ada nggak? Biar masyarakat tahu, oh ternyata ini murah sekali atau mampulah aku bayar sekarang. Kalau datang ke Samsat langsung di Induk itu sama di Bagelen itu ada komputer yang bisa mengecek langsung. Langsung ya. Kalau kita bisa simulasi, bisa juga nanti ada kontak person. Ada kontak person nanti di akhir acara nanti saya sampaikan via WA. Kita kasih di caption juga nanti bisa. Kira-kira habis berapa? Atau melalui online. Kita punya aplikasi namanya New Sakpole. New Sakpole. Jadi kita bisa mengecek kendaraan kita itu bayar pajaknya kira-kira berapa. Itu insya Allah saat ini sudah update dengan sistem tak diskon maka tak sayang ini. Jadi sudah bisa, oh ini kira-kira sudah didiskon berapa. Jadi kalau dari pajak itu dari pokok sampai dengan denda, kalau dari asuransi jasa raja itu dendanya sampai berapa tahun pun. Contoh misal kita kasih contoh lebih jelas. Kalau kita misal kendaraan tersebut mati pajaknya 5 tahun, nanti yang pokoknya kalau motor itu 35.000, nanti yang membayar hanya pokoknya saja. Pajaknya ya. SBDKLJ. Terus untuk yang pajaknya cuma yang tahun 2025 sampai 2026. Jadi pajaknya? Dari sisi ada ditambahkan bahwa dari sisi kami dari pajak itu asal bayar pajak tahun jalan. Tahun jalan itu 1 tahun dari sekarang sampai tahun 2026. Ke belakangnya hapus. Luar biasa.
5 tahun, 10 tahun hilang. Dianggap sudah bayar berarti ya? Tapi kalau punya jasa raja, yang 5 tahun masih bayar pokoknya saja. Pokoknya tapi kendaraannya hilang. Tapi untuk yang dia kendaraannya 10 tahun lunggak, kita batasannya maksimalnya 5 tahun. Oh, berarti dihitung maksimal 5 tahun. Maksimal kita 5 tahun. Berarti yang lebih dari 5 tahun itu dihapus semua? Dihapus semua. Oh iya. Sangat menarik. Ini sangat menarik. Ya, boleh di-spill waktunya mulai kapan sampai kapan? Alhamdulillah ini mungkin kado dari Pak Gubernur pasca Lebaran. Oh, ya. Jadi kami masuk tanggal 8 April 2025 ini sudah berjalan. Jadi tadi tanggal 8 April 2025 sampai 30 Juni 2025. 8 April sampai 30 Juni. Berapa hari kira-kira dia berarti ya? Kurang lebih saya kurang hitung ya. April, Mei, Juni. 2 bulan berarti, April, Mei, Juni. 2 bulan sekitarnya. Ya. Walaupun itu hanya 2 bulan, Pak Jo, tapi semua kendaraan yang tanggal jatuh tempo sampai 31 Desember itu bisa bayar saat ini. Kalau dulu kan bisa bayar 30 hari sebelum jatuh tempo atau 60 hari. 31 Desember 2025 bisa bayar sekarang. Bisa bayar sekarang. Oh iya. Jadi tidak perlu nunggu ya. Lagi 30 hari sebelum jatuh tempo. Jadi yang 31 Desember nggak dirugikan, bisa bayar sekarang. Iya. Makanya ini bisa dimanfaatkan. Kan masyarakat nggak tentunya, siapa tahu mumpung sekarang pegang uang mau bayar kan itu hal yang jangan ditolak berarti kan seperti itu. Kalau untuk tadi kan tahunnya sudah jelas ya, untuk pajaknya tidak ada batasan lah. Yeah. Kalau untuk jenis kendaraannya sendiri atau kondisinya mungkin ada nggak aturan mainnya atau semua sama dengan tahunnya, semua bisa semua kendaraan? Yeah. Selama persyaratan untuk pembaharuan itu bisa, misalnya mungkin ada beberapa kasus yang misalnya kendaraannya tidak bisa dihadirkan, utamanya di cek fisik. Kendaraannya nggak ada gitu ya? Tapi selama cek fisik itu dianggap sah oleh petugas cek fisik, itu insya Allah bisa. Oh, bisa. Jadi mau kendaraan apapun itu bisa mendapat program ini. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang tidak bisa. Kendaraan baru tidak dapat program ini. Yang dihitung baru tuh beli tahun berapa? Baru saja beli. Baru saja. Karena baru kan nggak ada tunggakan. Ya. Kemudian kendaraan yang berubah bentuk. Kendaraan berubah bentuk. Misalnya dari pickup menjadi minibus. Karena berubah bentuknya dari saat ini ke berubah minibus itu tidak ada perubahan. Tapi yang pickupnya itu masih kena keringanan. Tapi kalau seumpamanya berubahnya sudah lama, misalnya sudah sebelum tahun ini sudah resmi, itu sebenarnya itu ada surat bengkel ya. Memang idealnya harus langsung didaftarkan. Ya. Mungkin itu pembaharuan lagi dengan bengkelnya karena biasanya itu tetap kena denda karena terlambat mendaftarkan perubahan. Jadi yang berubah bentuk kendaraan baru tadi, terus apalagi yang tidak masuk kriteria? Ubah bentuk, ubah fungsi. Ubah fungsi seperti apa? Ubah fungsi itu dari angkutan umum menjadi pribadi. Plat kuning ke plat hitam. Ya. Kemudian juga lelang-lelang. Kendaraan lelang. Kendaraan lelang itu tidak dikenakan. Karena rata-rata memang misalnya dari TNI Polri itu kan tidak ditarik pajaknya, Pak. Jadi pas proses balik nama ke pribadi itu tidak dikenakan, kecuali lelang-lelang dari BRI misalnya atau nggak boleh menyebutkan ya? Nggak apa-apa ya. Atau dari pemerintah yang sebelumnya menunggak. Itu nggak kena ya? Tetap kena. Itu denda ya? Tidak kena pemutihan. Ya, tidak kena karena terlambat memproses. Harusnya kan sebelum lelang itu diselesaikan dahulu. Oh iya. Tapi rata-rata kecil sih. Iya. Terus yang mutasi? Nah, betul. Mutasi masuk ya? Mutasi keluar provinsi. Keluar Jawa Tengah. Tidak dapat program ini ya? Ini mumpung ada program diskon,
udahlah sekalian mutasi keluar, ya udah didiskon kendaraannya kabur keluar Jawa Tengah. Nah itu tidak. Kalau dari luar ke dalam kan bukan kewenangan kita ya, kalau luar ke dalam ya. Kecuali antar kabupaten bisa. Kalau keluar provinsi. Kalau keluar provinsi tidak udah menghilang potensi pajak kita, udah diskon. Gitu. Makanya kita ikat kalau mau didiskon masih tetap di sini ya. Jawa Tengah. Iya. Terus ada lagi batasan yang lain kendaraannya? Kurang lebih itu ya. Jadi selebihnya hampir mau pribadi, mau badan usaha ataupun instansi pemerintah pun nunggak misalnya karena tahun kemarinnya rusak berat atau ada beberapa administrasi yang belum bisa dipenuhi, itu dapat diskon. Bayangkan pemerintah aja udah dapat diskon, apalagi pribadi. Iya. Kemudian gini Pak Aziz, berkaitan dengan tadi kan kalau simulasi sudah disampaikan ya, tapi kalau untuk prosedurnya sendiri, masyarakat ini mau mengurus atau mau membayar pajaknya tadi biar kena pemutihan, ini seperti apa prosedurnya? Tentu datang ke Samsat atau seperti apa? Ada beberapa proses untuk bayar pajak tahunan. Itu bisa datang ke Samsat langsung. Pajak tahunan ya? Atau ke cabang-cabang gerai-gerai kita. Purworejo di mana aja itu? Nah, kita punya paten 3, Pak. Kita memang Purworejo luar biasa titik layanan. Hampir menurut saya itu ada dari semua penjuru mata angin kita ada sih. Di utara kita ada Bener, Kecamatan Bener, di kantor Kecamatan Bener ya. Kecamatan Bener. Itu di patennya. Kemudian di barat itu ada Pituruh, ya. Sama Kutuarjo agak di tengah. Kutuarjo, ya. Kemudian di bagian timur itu ada Bagelen. Sedikit ke selatan. Nah, kemudian juga kita dibantu 2 samsat keliling. Berarti 4 di kecamatan tadi, Bagelen, Pituruh, Bener, Kutuarjo. Kalau Bagelen statusnya samsat pembantu. Samsat pembantu. Di dekat kecamatan itu ya. Pak Jo ingat itu ya. Kemudian ada samsat keliling. 2. Insya Allah kita memangku semua kecamatan. Kita melayani semua berarti kecamatan. Berarti putar di 16 kecamatan. Putar di 16. Lihat jadwalnya di mana itu, Pak Ais? Kalau misalnya aku Pak Joni warga kecamatan Purworejo, nih kalau mau lihat atau yang agak jauh ya kecamatan Ngombol mau bayar di Samsat keliling itu tahunya jadwal kemana? Ada kita punya online, Pak. Kita ada Instagram, kita juga punya YouTube, kita juga punya Twitter, namanya Samsat Purworejo. Samsat Purworejo. @Samsat Purworejo. Nanti bisa dilihat jadwalnya situ ya. Betul. Kita juga ada jadwal, kalau kita Google Maps nanti klik nanti ada jadwal-jadwalnya di sana. Insya Allah udah kita mencakup terakhir kecamatan Butuh itu baru tahun ini kami layani. Samsat keliling ya? Samsat keliling. Sebelumnya kita belum ada, alhamdulillah kita sekarang udah bisa dilayani. Selain itu, di Samsat hari Minggu ada CFD di alun-alun. Sama yang malamnya juga kita buka. Kalau yang CFD di sebelah mana? CFD itu di Satlantas. Di depan Satlantas ya? Di depan Satlantas, di samping alun-alun. Samping alun berarti di sebelah barat ya? Sebelah barat. Agak barat ya, depan barat selatan, di komplek kantor bupati sebelah baratnya ya. Kalau yang malamnya di Samsat. Di Romansa kuliner ya. Sorenya di depan parkiran Mall Jodoh. Setiap sore ya? Sabtu sore. Oh, jadi minggu pagi di CFD depan Lantas ya, Satlantas. Kemudian yang di Romansa kuliner Sabtu sorenya. Kemudian yang di Jodoh, depan Jodoh. Romansa Sabtu malam. Kemudian Jodoh Sabtu sore. Dan setiap malam kita membuka pelayanan di kantor Samsat, kecuali malam Senin ya. Kantor Samsat pusat yang depan SMP 1 ya berarti. Betul. Ya. SMP 1 itu berarti di selatan SMP 1. Ya. Setiap jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian melayani juga di hari kerja ya. Yang di Samsat pusat. Yang di
mana Selatan SMP 1 itu setiap hari kerja. Yeah. Jam berapa sampai jam berapa? Pak Ais yang di jam kerja. Iya. Kita melayani dari jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3 ya. Itu hari Senin sampai Kamis, kemudian hari Jumat sampai jam 2. Kemudian hari Sabtu sampai jam 12. Kalau sampai jam 1 lah maksimal. Yang lain jadwal bisa dilihat di media sosialnya dari Samsat ya nanti ya. Oke. Kemudian tadi untuk prosedurnya kalau datang itu apakah bisa daftar online dulu atau datang langsung atau gimana itu? Kami langsung, Mbak. Kalau ke Samsat itu persyaratannya sama seperti hal pada umumnya. Bayar pajak tahunan, cukup bawa STNK sama KTP asli saja. STNK dan KTP asli. Kalau balik nama atau 5 tahunan, membawa BPKB asli, motor kendaraannya dibawa, nanti dicek fisik. Di Samsat kami. Berarti langsung antri di lokasi ya? Oke. Kalau 5 tahunan harus ke Samsat Induk. Harus, yang di baik Selatan SMP 1 ya? Kami atau di Bagelen. Oh, bisa di Bagelen? Karena Bagelen hanya memangkut 3 kecamatan. Ngombol, Bagelen, dan Purwodadi. Berarti kalau saya kecamatan Purworejo kebetulan lewat di Samsat Bagelen, tidak bisa ya daftar di sana, bayar di sana? Kalau 5 tahunan 5 tahunan harus di Purworejo. Karena berkasnya ada di sana. Iya. Nah, kalau untuk bayar pajak tahunan, Pak Jo, itu selain ke Samsat, itu bisa via online. Bayar tahunannya? Via aplikasi itu. Sakpoli. New Sakpoli ya. Jadi via aplikasi sudah sah. Yang tahunan? Yang tahunan. Tapi sama, syaratnya sama, di-upload syaratnya tadi? Nanti ada sama. Nanti di foto kendaraan, foto SNK, foto diri, foto KTP. Itu sama. Dan kami juga punya kerjasama dengan badan usaha BUMDes. Ada berapa BUMDes yang sudah kerjasama? Kurang lebih? Badan usaha itu sudah kerjasama ada 21. Lumayan. Hampir di semua kecamatan ada perwakilan BUMDes. Dari mulai ujung misalnya Ngaris bener sampai selatan Grabak itu Munggang Sari. Pojok sana juga ada Wonorejo Wetan di Butuh. Sampai di Bagelen kemarin masih ada Celapar, tapi saat ini tidak aktif. Untuk BUMDes sendiri terbuka ya, dalam arti tidak hanya melayani warga desanya ya, semua sama saja ya berarti. Semua sama. Iya. Persyaratannya yang penting itu bawa STNK sama KTP asli. Iya. Kemudian tadi kan sudah jelas sekali kelihatannya Pak Ais, Pak Gigi. Ini ada pesan atau himbauan khusus nggak pada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor? Monggo bisa disampaikan di sana itu. Oke. Terima kasih warga Purworejo. Kami sudah insya Allah berupaya, sudah dimudahkan. Sudah didekatkan, sudah dimurahkan sekarang dengan diskon. Banyak itu. Monggo dimanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya karena insya Allah sangat membantu sekali masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang perekonomian ya Pak ya. Sehingga dengan membayar pajak, kendaraan jenengan dapat beroperasi dengan optimal sehingga dapat juga mudah-mudahan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Itu sih tujuan. Nyaman juga ya. Betul. Kan kadang-kadang kalau kita tidak melakukan kewajiban tuh ada perasaan bersalah, deg-degan dan risiko-risiko tentu ya. Itu salah satu dari tujuan Pak Gubernur. Manfaatkan program Pak Gubernur kita, tak diskon maka tak sayang. Tapi belum selesai nih Pak Ais, Pak Gigi. Siap. Terus ini kebetulan terlintas nih, ada nggak sih sebenarnya tips khusus agar masyarakat ini tidak kena denda di masa depan, khususnya di masa datang? Nah, menurut kami ada tips khusus Pak. Jadi bahwa saat ini biaya balik nama kendaraan second itu sudah dihapus. Undang-Undang 1 2022 tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada sama sekali. Biasanya Pak Jo beli mobil saya, bang balik nama, itu ada namanya BBNKB, biaya balik namanya 1%. Misalnya Avanza
100 juta. 1 juta berarti. 1 juta. Lumayan itu tuh. Sekarang hilang sama sekali. Maka oleh karena itu alangkah baiknya sekarang dibalik nama, Pak. Jadi kalau untuk persyaratan mudah ya, punya sendiri, tidak perlu pinjam-pinjam. Betul. Dari mulai Alphard maupun Carry, biaya balik namanya kendaraannya tetap sama. Nol. BBN-nya. Iya, BBN-nya ya. Tapi tetap ada biaya-biaya lain seperti hanya plat, SNK, BPKB. Yang tadi itu ya. Itu kurang lebih hanya 700.000 untuk kalau di total. Semua kendaraan mobil. Mobil ya. Kalau motor hanya 400.000. Mobil bagus, mobil biasa, tetap 700.000. Makanya dimanfaatkan. Nah, setelah atas nama sendiri kan akan mudah. Benar. Bisa kita mendaftar di Newsakpole, Bang. Iya. Kalau udah di Newsakpole, biasanya ada reminder dari kami untuk mengingatkan pajaknya, jatuh tempo dan lain-lainnya. Kemudian juga kalau dulu jatuh tempo sudah lewat, ini sudah tanggal 15 April jatuh tempo kita kendaraan 15 April. Wah, udah terlambat besok. Ternyata sering itu Pak Jo. Ternyata sekarang tidak. Sekarang tidak. Jadi kita anggap terlambat itu 1 bulan dari tanggal 15 April ini. Berarti banyak sekali kemudahan yang dilakukan pemerintah ya. Iya. Nanti kami juga ada program Sengkuyung dengan pemerintah Kabupaten Purworejo. Apa itu? Istilahnya kita mengirimkan surat cinta, Pak. Mengingatkan masyarakat bahwa ini terlewat, Pak. Jadi itu kita surat bagi yang terlambat tahun jalan. Januari, Februari, Maret, April itu terlewat, kita ingatkan melalui surat. Per berapa bulan tuh diingatkannya? Apa setiap telat dikirimi? Setiap telat, insya Allah ini programnya akan dimulai tahun ini, continue terus ya. Malah di beberapa UPPD sudah ada istilahnya melalui SMS Blast. Oh, iya. Jadi kita mencoba bank datanya kita lengkapi dengan nomor-nomor handphone. Kita mengingatkan, jadi sudah jatuh tempo dengan nomor yang ada tertera di sistem. Nanti keluar tring. Sangat membantu itu, karena memang Insya Allah banyak menurut Pak Jo ini masyarakat bukannya sengaja tidak mau bayar pajak, tapi tadi rata-rata kesibukan lupa. Jadi atau kendaraannya lebih dari satu. Nah, itu sangat membantu menurut Pak Jo. Kemudian Pak Ais, Pak Gigih, kalau ada pertanyaan lebih lanjut ini, mungkin kan banyak yang tertarik, ada nggak ini nomor yang bisa dihubungi atau melalui media apa gitu, bisa disampaikan juga ke masyarakat? Dari Jasa Raja? Ya, kalau dari Jasa Raja bisa hubungi nomor HP saya 085 292 194 997 atau bisa ke mention di informasi lebih lanjut tentang Jasa Raja bisa di @pt-jasara-harja. Nomor WA-nya berapa tadi? Nomor teleponnya? 085 292 194 997. Ya, itu kalau berkaitan dengan asuransi Jasara Harja kendaraan ya. Kalau Pak Ais, kalau pajaknya? Kami pertama ada kita punya platform media sosial @samsat-purworejo. Baik Instagram, TikTok maupun YouTube, tinggal diketik Samsat Purworejo, insya Allah itu kami, Pak. Kemudian juga kita ada nomor WA resmi untuk pengaduan, yaitu 0813 3892 3130. Kalau enggak bisa langsung telepon langsung di 0275 321 466. Ya, nah nomor-nomornya kita tulis di caption nanti biar gampang mencarinya masyarakat sobat informasi semuanya. Nah, ini sebelum ke kata-kata penutup masing-masing dari Pak Gigih atau Pak Ais, Pak Jo kepingin tahu Pak Ais atau Pak Gigih untuk karena kadang masyarakat awam ya, bisa nggak kira-kira diperkirakan kalau dengan program ini kira-kira berapa persen sih dari total yang kita bayar untuk pajak kendaraan bermotor ini setiap tahunnya yang kena pemutihan ini? Kan tadi ada yang kayak BNPB, kemudian yang lain-lain yang tidak termasuk. Nah, untuk bayangan kasarnya, kira-kira program ini setiap tahunnya itu semacam ada diskon berapa persen? Bisa nggak dihitung secara mungkin ya antar berapa sampai berapa estimasi saja buat kita biar
lebih semangat lagi gitu. Untuk program ini kami sangat luar biasa sebenarnya. Dari biasanya kunjungan wajib pajak itu hanya ke Samsat Induk ya, ke Samsat Induk itu rata-rata hanya 300 WP wajib pajak. Ini sekarang sampai hampir 2 atau 3 kali lipatnya setiap hari. Kemarin Ibu Bupati, Pak Kapolres meninjau langsung luar biasa. Wah, kita juga ikut promosi Pak Anies nih. Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Betul sekali, luar biasa. Alhamdulillah beliau peduli memantau langsung pelaksanaan diskon ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan lebih optimal. Berarti meningkatnya signifikan ya? Sangat signifikan. Sangat signifikan. Dari mulai pajak kendaraan bermotor, itunya berapa persen itu Pak Anies? Kira-kira kalau untuk misalnya kita punya kewajiban setiap tahun bayarnya 5 juta Pak Anies, itu kira-kira kita menjadi berapa dengan program ini setiap tahunnya? Kasusnya memang berbeda-beda Pak, memang nggak bisa kita hilangkan berapa. Yang jelas tunggakan hilang ya. Bapak hanya bayar pajak tahun jalannya saja. Bisa melihat misalnya di SNK lama kan ada PKB-nya. Oh, bisa dilihat di situ ya. 200.000 motor, ya kemungkinan berarti akan itu. hanya bayar 200.000 itu aja. Oke. Tunggakannya nggak usah diingat, nggak usah dihitung-hitung, hilang. Jadi kita nggak bisa memperkirakan karena berbeda-beda. Ada yang terlambat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mobil pun jenisnya berbeda-beda. Yang jelas tunggakannya hilang. Yang jelas itu ya. Bisa dilihat sendiri sebenarnya. Betul. Atau tadi bisa dengan simulasi. Betul. Dengan simulasi. Itu sangat luar biasa. Sangat membantu. Sangat membantu menurut Pak Jo. Ini ya sangat menarik lah. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Sangat rugi. Iya. Mungkin sebelum closing statement tadi kata penutup dari Pak Gigi ada tambahan lagi tentang apa yang kita sampaikan ini pada sobat informasi. Ya sudah cukup, paling himbauan aja kepada masyarakat. Ini closing statement juga? Enggak, mau closing statement sekalian? Oke. Monggo. Jadi untuk mohon kepada masyarakat Purworejo agar taat membayar pajak dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak mengalami kecelakaan dan selalu berhati-hati di jalan. Mumpung sekarang ada tak diskon maka tak sayang, monggo silakan datang ke Samsat terdekat. Makasih Pak Gigi. Monggo Pak Aziz bisa mirsa nih, ya di sini ya. Tadi sedikit sudah disampaikan bahwa kita udah berupaya optimal untuk melayani masyarakat, sudah dimudahkan dengan berbagai aplikasi, sudah didekatkan dengan berbagai pelayanan kami di semua titik, dan sekarang sudah dimurahkan dengan berbagai diskon. Sekarang luar biasa diskonnya, baik pokok maupun dendanya. Oleh karena itu, monggo dimanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sesarangan membangun Jawa Tengah, khususnya Purworejo, demi terciptanya pembangunan daerah yang lebih optimal. Kita punya slogan beberapa. Wani numpaki, wani pajaki. Mangan enak, turu enak, karena sudah bayar pajak. Wah, jadi nyaman dan tenang ya. Makasih Pak Ais, makasih. Dan untuk para sobat informasi, sekali lagi Pak Jo ingatkan, ayo kita rame-rame untuk mengikuti program tak diskon tak sayang. Ini untuk Kabupaten Purworejo tercinta. Dan matur sekali Pak Gigi dan Pak Aziz atas informasinya. Mudah-mudahan nanti masyarakat tambah semangat dan tentu akan merasakan manfaat hadiah dari pemerintah, baik itu Pak Gubernur ataupun Bupati Purworejo ini. Demikian sobat informasi, dan saksikan terus podcast Jo di YouTube Kominfo Purworejo. Sampai jumpa. Monggo matur nuwun Pak Gigi dan Pak Aziz.